Ini adalah salah satu teknik petani semangka, di mana petani semangka itu akan melakukan penotolan atau membuat buah semangka itu jadi biar tidak burung, maka petani semangka akan melakukan penotolan. Nah, tekniknya seperti ini. Jadi bunga tanaman semangka itu dikawinkan dengan bunga pentil, bunga yang ada buahnya. Jadi dikawinkan dengan bunga yang ada buahnya. Ini namanya teknik penotolan. Dimana pada hari ke-31 ini petani semangka yaitu Bapak Warta melakukan pemupukan cair. Ini adalah kegiatan pada hari ke-31, yaitu pemupukan cair, di mana pada hari 31 tanaman sudah menjalar kurang lebih 1 meter dan tampak sudah mengeluarkan bunga juga yang banyak yang sudah menjadi buah, yang dimana pada sebutan buah pertama itu buah luangan. Ini adalah salah satu tindakan yang dilakukan petani semangka pada hari ke-32, di mana petani semangka itu akan melakukan tindakan membereskan posisi menjalarnya tanaman semangka, juga melakukan teknik penotolan. Jadi mengambil bunga yang ditempelkan ke bunga pada buah semangka. Itu yang dilakukan pada hari ke-32. Ini adalah hari ke-33 pos tanam semangka. Pada hari ke-33 ini petani semangka kegiatannya sedikit santai karena tanaman semangka sudah tertata menjalar ke arah geblegan, juga sudah banyak yang bunga itu berubah menjadi buah semangka, di mana buah semangka pada pertama kali berbuah ini tanaman semangka disebutnya buah luangan, di mana buah luangan itu dibiarkan dulu suruh tumbuh besar. Nah, nunggu ada lagi yang buah yang kedua, maka buah luangan akan dibuang atau dipelonco. Nah, petani semangka ini pada hari ke-33 itu, dimana tanaman semangka ada yang ini buah yang pertama. Nah, kita lihat ke sini, ada lagi, ini buah yang kedua. Nah, biasanya petani semangka itu akan melakukan pemeloncoan atau membuang tanaman semangka, buah semangka, terutama pada buah yang pertama, karena buah pertama itu disebutnya buah luangan. Buah semangka yang pertama itu disebutnya buah luangan, maka petani semangka akan membuang atau memelonco buah yang pertama. Nah, dia akan memelihara buah semangka yang kedua atau yang ketiga. Ini juga tanaman semangka sebelahnya, ada buah yang pertama, kita lihat lagi. Nah, di sini ada buah
Yang kedua, ini adalah tanaman semangka pada hari ke-34, di mana tanaman semangka pada hari ke-34 ini sudah menjalar kurang lebih 1,5 meter. Pada hari ke-34 ini petani semangka kegiatannya yaitu membetulkan posisi arah atau menjalarnya tanaman semangka ke arah geblegan. Ini adalah penampakan pada hari ke-34, di mana tanaman semangka itu sudah berbuah. Pada hari ke-35, petani semangka itu selain membetulkan posisi menjalarnya tanaman semangka, juga akan melakukan tindakan membuang buah luangan, di mana buah luangan itu contohnya seperti ini. Ini adalah salah satu buah luangan yang sudah besar, tampak besar, tetapi petani semangka itu akan membuang buah yang pertama ini, buah luangan itu akan membuang dan memelihara buah sesudah buah luangan, biasanya buah yang kedua atau buah yang ketiga. Ini adalah kegiatan yang dilakukan pada hari ke-36 oleh petani semangka, di mana pada hari ke-36 petani semangka melakukan pemeloncoan atau membuang buah karuk atau buah luangan, juga melakukan penotolan sekiranya tanaman yang belum berbuah itu dilakukan penotolan pada buah yang membawa bunga. Itu dilakukan pada hari ke-36. Jadi pada hari ke-36 itu membetulkan posisi menjalannya tanaman semangka, juga melakukan penotolan, terus juga melakukan pemeloncoan atau membuang membuang buah karuk atau buah luangan. Ini adalah hari ke-37, di mana petani semangka pada hari ke-37 ini kegiatannya yaitu melakukan penyemprotan untuk membunuh atau mengusir hama tanaman, baik kupu maupun oteng-oteng, juga ulat daun. Dan petani semangka pada hari ke-37 melihat langsung apakah tanaman semangka tersebut sudah berbuah atau belum. Dan kalau ada buahnya lebih dari 2, maka petani semangka akan membuang salah satu buah semangka yang disebut namanya pemeloncoan. Jadi yang dibuang itu yang bentuknya tidak proporsional atau yang jelek bentuknya, biasanya akan dibuang. Ini adalah hari ke-38, di mana pada hari ke-38 petani semangka sedikit berpikir keras lagi. Kenapa? Karena tanaman semangka menjalarnya lambat, maka petani semangka pada hari ke-38 ini melakukan penyiraman menggunakan air, atau biasa orang memanggilnya itu dileb, dibasahin geblegannya dengan cara dikasih air. Contohnya seperti ini. Ini pada hari ke-38, di mana petani semangka itu
melakukan penyiraman terhadap titik tumbuh tanaman semangka menggunakan air. Ini adalah salah satu buah semangka pada hari ke-38, di mana pada hari ke-38 ini buah semangka sudah tampak besar, dan ini akan dipelihara, maksudnya dibesarkan pada hari ke-38. Ini adalah tanaman semangka jenis semangka bulat pada hari ke-38, dimana pada hari ke-38 ini untuk semangka bulat belum dilakukan pemeloncoan karena dalam satu titik tumbuh tanaman itu ada banyak berbuah juga, terus ini berbuah juga, terus ini Sobat Haki dan lain. Ini adalah hari ke-39 petani semangka melakukan kegiatan meluruskan tanaman semangka. Juga kita lihat langsung proses cara membuang atau melonco tanaman semangka yang tidak diharapkan atau tidak dibesarkan. Biasanya melihat satu titik tumbuh tanaman semangka itu ada berapa buah. Nah, ini petani semangka melakukan pembuangan atau memelonco tanaman semangka yang tidak diharapkan, yang tidak dibesarkan pada satu titik tumbuh tanaman semangka. Ini tanaman semangka jenis tanaman semangka inul pada hari 39, di mana jenis semangka inul pada hari ke-39 juga sudah tampak satu genggaman tangan, dan ini ada dua buah semangka jenis inul pada satu titik tumbuh tanaman semangka. Nah, kalau semangka inul biasanya akan memelihara lebih dari satu pada satu titik tumbuh tanaman, biasanya dua kalau semangka inul. Ini adalah tanaman semangka jenis bulat pada hari ke-39, di mana semangka bulat pada hari ke-39 itu sudah tampak segenggaman, dan ini ada lebih dari satu dalam satu titik tumbuh, yaitu ini ada satu lagi pada hari ke-39 semangka bulat udah satu genggaman, dan juga ada banyak calon buah semangka pada satu titik tumbuh tanaman pada hari ke-39. Ini biasanya akan yang dipelihara itu satu, yang lainnya akan dibuang. Ini adalah hari ke-40, di mana pada hari ke-40 petani semangka melakukan penyemprotan untuk membunuh hama atau mengusir serangga pada tanaman semangka. Ini dilakukan pada hari ke-40. Inilah kegiatan yang dilakukan petani semangka pada hari ke-40, di mana pada hari ke-40 untuk semangka bulat itu melakukan pemeloncoan atau membuang buah semangka yang tidak dibesarkan.
biasanya akan memelihara satu buah semangka yang dibesarkan pada satu titik tumbuh tanaman semangka. Ini pertama-tama memeriksa pada satu titik tumbuh tanaman itu ada buahnya ada berapa, lalu dipilih mana yang akan dibesarkan dan membuang yang tidak diharapkan. Ini jenis semangka inul pada hari ke-40, di mana pada hari ke-40 semangka inul sudah tampak besar sebesar genggaman tangan, dan ini dalam satu titik tumbuh ada 2 buah yang dipelihara. Ini pada hari ke-40 jenis semangka inul. Dan ini semangka jenis semangka bulat pada hari ke-40. Pada hari ke-40 semangka bulat besarnya juga sama, satu genggaman tangan orang dewasa. Ini memeriksa pada satu titik tumbuh itu ada berapa buah, lalu memilah dan memilih buah mana yang akan dijadikan atau dibesarkan. Ini pada hari ke-41 petani semangka jenis Indun melakukan pemeloncoan, dan biasanya dikumpulkan di samping titik tumbuh tanaman semangka. Ini adalah semangka jenis inul pada hari ke-41. Pada satu titik tumbuh itu sesudah dilakukan pemeloncoan itu menjadikan buah semangka itu 2 buah pada satu titik tumbuh. Ini pada hari ke-41. Dan ini adalah semangka jenis semangka bulat pada hari ke-41 sesudah dilakukan pemeloncoan itu tinggal 1 buah semangka. Hari ke-41 ukurannya sudah sebesar kepala bayi. Ini pada hari ke-41. Ini adalah hari ke-42, di mana pada hari ke-42 ini cuaca sedikit mendung, juga turun hujan rintik-rintik kecil pada hari ke-42. Ini adalah tanaman semangka pada hari ke-42 jenis semangka inul, di mana pada hari ke-42 itu sudah tampak seukuran 1 paha orang dewasa. Pada hari ke-42 semangka inul itu sudah berukuran 1 paha orang dewasa. Ini adalah hari ke-42 pada tanaman semangka jenis semangka bulat, di mana pada hari ke-42 untuk semangka bulat itu sudah berukuran kepala orang dewasa untuk semangka bulat pada hari ke-42. Jadi petani semangka dari hari ke-41 sampai hari ke-42 itu belum melakukan pemupukan cair. Ini adalah hari ke-43, di mana pada hari ke-43 petani semangka itu melakukan pemupukan cair, atau bahasa petani semangka itu ngegas. Nah, dari setiap tanaman semangka sudah memilih dan menjadikan buah yang akan dibesarkan. Maka petani semangka itu melakukan pemupukan cair karena sudah menentukan setiap titik tumbuh tanaman semangka itu yang mana yang dibesarkan.
ini hari ke-43, di mana pada hari ke-43 petani semangka jenis bulat juga melakukan pemupukan cair yang biasa disebut oleh petani semangka itu ngegas, di mana ngegas itu artinya memberikan pupuk untuk membesarkan buah, di mana pada hari ke-43 itu sudah dilakukan pemilahan dan pemilihan. Ini adalah hari ke-43, di mana pada hari ke-43 itu petani semangka melakukan pemupukan cair, atau bahasa petani semangka itu ngegas, karena tanaman semangka semuanya sudah berbuah dan sekarang dilakukan pembesaran menggunakan pupuknya, racikannya ini. Pun ku poska. Terus apa nih, Pak? Ya tiarap jadi. Ya. Penjawa. Ini contoh salah satu buah semangka pada hari ke-43. Ini buahnya pada hari ke-43. Buah semangka jenis inul. Pada hari ke-43 buah semangka jenis inul. Dan ini adalah salah satu contoh buah semangka bulat pada hari ke-43.